Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyelingi pembahasan kita masalah leluhur Nusantara dengan pembahasan yang lain yang juga merupakan sejarah yang saya sebut tersembunyi, ya, karena tidak pernah diungkap oleh sejarawan sama sekali. Entah mereka tidak pernah terbesit masalah ini atau memang masalah ini sengaja disembunyikan. Jadi apakah ada, pertanyaannya ya, apakah ada di antara Brawijaya itu adalah satu Brawijaya yang merupakan keturunan Rasulullah atau Brawijaya yang berasal dari golongan Maulana atau para syarif atau para sayyid? Kenapa muncul pertanyaan ini? Karena banyak sekali kejanggalan atau banyak sekali data yang berasal dari babat-babat yang ketika mencoba saya hubungkan dengan catatan-catatan yang bernilai historis, itu terlihat cocok, ya, terlihat klop atau terlihat berhubungan. Dan catatan-catatan ini bukan hanya berasal dari catatan yang ada di Nusantara, tetapi bahkan sampai bukan hanya catatan yang berasal dari Indonesia, ya, tapi juga sampai ke catatan yang ada di Filipina, di wilayah Malaysia atau kerajaan-kerajaan di Malaysia. Nah, sebelum kita melakukan pembahasan ke arah sana, ada satu hal yang perlu Anda ketahui atau kita ketahui, bahwa sesungguhnya Brawijaya yang ada di babat-babat yang diceritakan di babat atau sejarah tutur yang dituliskan di berbagai wilayah di Indonesia, baik yang ada di keraton atau kadipaten-kadipaten, itu bukan mengacu pada satu Brawijaya saja atau satu Raja Majapahit saja. Sekian ratus jumlah anaknya, atau sekitar 117 jumlah anaknya yang biasanya didata, ya, disebut anak Brawijaya, itu bukan hanya anak dari satu raja saja. Brawijaya yang disebut dalam catatan tersebut bukan mengacu pada satu nama atau satu tokoh Brawijaya saja, tetapi bila kita mengamati keturunannya, maka kita akan tahu bahwa itu bukan hanya berasal dari satu nama tokoh. Nah, untuk menemukan siapa tokoh-tokoh tersebut, kita harus membuka manuskrip atau tulisan-tulisan yang berada di babat tersebut, dan kita tahunkan kira-kira tahun berapa kejadian ini. Baru kita hubungkan dengan catatan-catatan seperti Pararaton atau Negara Kertagama. Nah, dalam hal ini Brawijaya yang disebutkan dalam babat-babat itu biasanya mengacu pada tokoh yang ditemui oleh Maulana Ishak atau Raden Rahmat, Ali Rahmatullah, Sunan Ampel, atau Maulana Ibrahim, atau yang lebih tua lagi Syarif Muhammad Kebungsuan. Nah, biasanya di babat itu tidak dituliskan penahunan, tetapi bila kita tarik peristiwa yang terjadi di waktu-waktu tersebut, yang disebutkan di babat itu adalah waktu bencana penyakit dan kelaparan di Blambangan, ya, kalau waktu datangnya Maulana Ishak itu, atau ketika Raden Rahmat Sunan Ampel datang menemui Brawijaya itu, ketika dia mau kembali ke kerajaan Campa. Ketika itu kerajaan Campa sudah ditaklukkan oleh kerajaan lainnya, yang bila kita lihat sejarahnya maka itu berkisar tahun 1400-an ke atas, ya, sekitar 1450 dan lain sebagainya, bersamaan dengan penaklukan kerajaan Dai Viet Vietnam ke Campa atau kerajaan Siam.
mengekspansi kerajaan-kerajaan di Malaysia sekarang ya, di Melayu, Kelantan terutama, yang berhubungan dengan catatan-catatan nasab ini ya. Nah, itu kejadiannya sekitar 1400-an ke atas ya. Atau ketika Syarif Muhammad Kebungsuan, dikatakan dia membantu Brawijaya mengalahkan kerajaan Belambangan dan juga kerajaan di Bali. Itu di catatan Bali itu peperangan itu terjadi sekitar tahun 1350-an ke atas. Dan ketika itu yang terlibat dalam peperangan itu Gajah Mada dibantu Arya Damar. Tetapi Arya Damar ini beda dengan Arya Damar yang nanti kita bahas ya, yang berhubungan dengan Raden Fatah, anak Brawijaya yang menjadi ayah angkat dari adik tirinya Raden Fatah. Nah, baiklah, kita akan mencoba menelisik siapa raja-raja Majapahit di waktu itu, sekitar tahun 1400-an. Nah, ini mengacu ke kedatangan Maulana Ishak ya, ketika terjadi wabah di Belambangan. Itu biasanya kalau di catatan-catatan sejarah itu bersamaan dengan kejadian setelah Perang Paregreg. Perang Paregreg itu perang antara Bre Wirabumi dengan Wikramawardhana. Jadi kerajaan Majapahit Wetan yang berpusat di Belambangan melawan kerajaan Majapahit Kulon yang bersaja. Jadi ada Majapahit yang sebelah timur yang di daerah Belambangan dan sebelah baratnya lagi yang di wilayah Trowulan dan sekitarnya. Nah, bila dihubungkan dengan kedatangan Maulana Ishak adalah waktu-waktu setelah itu ya. Tetapi yang unik adalah di situ dikatakan patih dari Raja Belambangan itu adalah Bajul Sengoro. Padahal Bajul Sengoro ini adalah kalau di catatan-catatan Cirebon atau Banten itu nama lain dari Syarif Muhammad Kebungsuan. Jadi Syarif Muhammad Kebungsuan ini mempunyai nama lain Joko Sengoro atau Raja Buaya Putih atau Handayaningrat. Handayaningrat ini leluhurnya kerajaan Pajang. Selain itu Wikramawardhana ini adalah keturunan Bre Pajang. Jadi penguasa Pajang ketika itu mempunyai anak Wikramawardhana, tetapi yang diangkat jadi raja oleh Hayam Wuruk. Jadi ketika Hayam Wuruk meninggal itu Hayam Wuruk mempunyai anak laki-laki dari selernya yaitu Bre Wirabumi, tetapi yang diangkat jadi raja di sebelah barat itu bukan Bre Wirabumi tadi yang sudah berkuasa di Belambangan tadi, tetapi justru menantunya. Jadi anaknya Bre Pajang atau Wikramawardhana yang menikahi putrinya. Dan itu memicu meletusnya, salah satu pemicu meletusnya Perang Paregreg. Untuk mengungkap misteri masalah siapakah Brawijaya tersebut, kita juga bisa menggali cerita Menak Jingga dan juga Empu Supo. Kenapa? Karena ini ceritanya ini memiliki kemiripan. Misal saya katakan Handayaningrat. Handayaningrat ini memiliki nama lain Raden Pandoyo. Nama lainnya lagi adalah Joko Umbaran, nama lainnya lagi Joko Lelono. Nah, Joko Umbaran itu adalah nama lainnya dari Menak Jinggo.
Jadi Menak Jinggo itu kalau dalam cerita Jawa Timur itu juga mempunyai nama lain, Joko Umbaran. Umbaran itu artinya dibiarkan ya, dibiarkan, diumbar. Kalau dalam cerita Jaka Sengara atau Handayaningrat yang di Carup Kanda Carang Satus itu yang ada di Cirebon itu dikatakan Jaka Sengara ini tidak dihiraukan oleh orang tuanya ya, jadi dia tuh sengsara dari kecilnya, atau disebut juga namanya Samsu Tamres, anaknya Syekh Jumadil Kubro, itu dibiarkan sengsara dari kecilnya. Nah, dalam nasab-nasabnya Jaka Tingkir, Handayaningrat itu dia selalu dikaitkan dengan Gajah Mada. Jadi disebut leluhurnya Jaka Tingkir itu Gajah Mada. Sedangkan Jaka Umbaran dalam cerita-cerita Jawa Timuran itu disebut anaknya Gajah Mada. Anaknya Gajah Mada dan dia disebut Menak Jinggan. Ada juga yang nyebut dia sendirilah. Kalau dikaitkan dengan sejarah disebut bahwa Menak Jinggan ini ya Jaka Umbaran ini sendiri ya Gajah Mada itu sendiri, jadi Raden Gajah. Kalau di catatan para rato negara Kertagama itu ada tokoh namanya Raden Gajah. Raden Gajah ini adalah patihnya Bre Wirabumi ya, Bre Wirabumi Raja Blambangan. Nah, dalam cerita Menak Jingga ada tokoh yang disebut dengan Kebo Mercuet yang karena berperang dengan kerajaan Majapahit di barat, bila dihubungkan ke catatan sejarah itu Kebo Mercuet ini berarti adalah Bre Wirabumi, karena Kebo ini gelar bangsawan ketika itu ya. Kebo Mercuet ini Bre Wirabumi, dia berperang dengan Majapahit, dan ketika itu Ratu Majapahit Dewi Kencana Wungu yang bila dikaitkan ke sejarah itu adalah Ratu Suhita, anaknya Wikramawardhana. Sebenarnya itu yang berperang Wikramawardhana ya, dengan Bre Wirabumi atau Kebo Mercuet kalau dalam cerita Menak Jingga. Ketika itu diadakanlah sayembara, siapa yang bisa mengalahkan Kebo Mercuet, maka dia akan diberi wilayah Blambangan tadi dan juga dinikahkan dengan putrinya. Dan ketika itu yang muncul adalah Menak Jinggo. Nah, Menak Jinggo ini ketika itu berhasil mengalahkan Kebo Mercuet dan akhirnya dijadikan adipati Blambangan, tetapi Suhita enggan menikah dengan Kebo Mercuet karena mukanya menjadi buruk karena luka-luka peperangan ya. Jadi sebelumnya itu Menak Jinggo itu tampan, gagah, perkasa, tetapi karena peperangan itu mukanya jadi buruk. Ini nanti ceritanya juga mirip dengan cerita seperti di Pati, cerita Parang Garuda ya, antara Adipati Parang Garuda Carangsoka. Nah, Adipati Parang Garuda di Pati ini secara unik juga dipanggil Minak ya, Menak Jasri. Ini kan berarti bangsawan Blambangan ya, bukan Pati ya, tapi dia mendapat gelar Menak Jasri, dan secara unik keturunan Sunan Ngerang di Pati itu juga memakai gelar Kepakisan, di mana gelar itu adalah gelar bangsawan Blambangan yang nanti akan kita bahas juga. Nanti semuanya itu saling berhubungan. Nah, akhirnya setelah Kebo Mercuet dikalahkan, Menak Jingga menjadi adipati Blambangan. Ternyata si Dewi Suhita ini menolak menikah dengan Menak Jingga. Ceritanya seperti itu kalau dalam Babat ya, bukan dalam sejarah ya, dalam Babat. Nah, akhirnya Menak Jingga ini memerangi Majapahit dan Kencana Wungu mengadakan sayembara ulang di mana akhirnya muncul tokoh yang disebut dengan Damar Wulan. Yang tokoh inilah yang mengalahkan Menak Jinggo, tetapi dengan cara mencuri senjatanya dulu. Jadi setelah berhasil mencuri, karena Menak Jinggo ini dalam ceritanya tidak bisa dikalahkan kecuali dengan senjatanya sendiri. Kembali ke sejarah,
para sejarawan biasanya mengaitkan Damarwulan ini dengan Arya Damar, anaknya Brawijaya, bapaknya Raden Patah. Biasanya dikaitkan dengan itu, dan dianggap sebenarnya Arya Damar ini adalah anaknya Brewirabumi yang melarikan diri ke Sumatera setelah Brewirabumi kalah, dipenggal oleh patihnya sendiri yang berkhianat, yaitu Raden Gajah. Raden Gajah yang di cerita Menak Jinggo, berarti Menak Jinggo tadi. Jadi dia kembali dan mengalahkan Menak Jinggo tadi. Tetapi bila mengikuti menghubungkan Bapat dengan sejarah ini, berarti yang menjadi suami dari Dewi Suhita itu adalah Damarwulan tadi, Arya Damar tadi. Nah, ini ada misteri yang terselubung di dalamnya. Sebenarnya siapa Arya Damar, siapa Raden Gajah, siapa Jaka Umbaran, siapa Handayaningrat, siapa Jaka Sengara atau Bajul Sengara yang disebut dengan Patih Blambangan dalam cerita Maulana Ishak, dan bahkan siapa Maulana Ishak itu. Apakah jangan-jangan Maulana Ishak itu adalah Handayaningrat itu sendiri, ataukah itu berhubungan dengan keturunan mereka? Ini akan membawa kita pada identitas salah satu Brawijaya yang kemungkinan adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali ke catatan sejarah seperti para raton negara Kartagama, dikatakan Dewi Suhita itu memiliki suami yang disebut dengan Parameswara Dyah Ratna Pangkaja. Parameswara Dyah Ratna Pangkaja ini dikatakan anak dari Bre Pandansalas. Bre Pandansalas itu siapa? Bre Pandansalas itu adalah anak, bukan anak ya, adalah orang yang dimakamkan di Jinggan. Jadi dia ini seharusnya adalah penguasa Jinggan. Kalau dalam istilah Blambangan itu Menak Jinggan. Jadi Menak Jinggan itu adalah ayah dari suami Dewi Suhita sendiri, atau Parameswara Dyah Ratna Pangkaja tadi ya. Tetapi uniknya dalam catatan sejarah tersebut dikatakan Dewi Suhita dan suaminya ini membalas dendam kepada Menak Jinggo tadi, atau Raden Gajah tadi, patihnya Brewirabumi. Karena Dewi Suhita itu meskipun putranya Wikramawardhana, putrinya Wikramawardhana ya, atau Raja Majapahit Kulon yang berperang melawan Brewirabumi tadi, tetapi ibunya adalah putri dari Brewirabumi. Jadi dia cucunya Brewirabumi. Sehingga dikatakan dia sakit hati kepada Raden Gajah, atau bila dihubungkan ke Babat itu berarti Menak Jinggan tadi ya, atau Gajah Mada, patihnya Raja Blambangan Brewirabumi yang berkhianat dan membunuh Brewirabumi sendiri. Jadi dia genti membunuh Brewirabumi. Tetapi bila melihat suaminya adalah anak kandung dari Menak Jinggan sendiri, maka ini menjadi unik, menjadi aneh. Anehnya kenapa? Mustahil mereka akan membunuh ayahnya sendiri, kecuali ayah itu bukan ayah kandungnya, tapi ayah mertua. Nah, sekarang kita mencoba menggali siapa sebenarnya Parameswara Dyah Ratna Pangkaja ini. Dihubungkan dengan cerita Empu Supo. Jadi Empu Supo ini dalam ceritanya dia diutus, ini memiliki cerita yang mirip Damarwulan ya. Jadi dia diutus ke Blambangan untuk mencuri senjata Raja Blambangan ketika itu yang dicuri dari Majapahit. Ini bisa berarti lambang ya, lambang bahwa Blambangan memberontak dan berusaha mengambil alih Majapahit, seperti itu ya.
dan Empu Supo berhasil mencuri senjata tersebut, dan bahkan dia menggunakan cara yang bisa disebut licik ya. Dia dikatakan berhasil menikahi putri Raja Blambangan. Jadi dia menikahi putri Raja Blambangan, lalu dia tinggalkan dan ke Majapahit dan mengatakan sudah berhasil mengambil senjata tersebut, dan akhirnya di Raja Majapahit sangat suka, dan Empu Supo ini dinikahkan dengan putri Majapahit dan diangkat menjadi raja muda ceritanya. Empu Supo ini menurut catatan Sunan Tembayat 1443 Saka itu sebenarnya adalah Maulana Ishak. Maulana Ishak yang dimaksud dalam serat-serat di Jawa Timur itu, kalau menurut serat Walisana itu Syekh Yakub Israel. Syekh Yakub Israel ini siapa? Syekh Yakub Israel ini kalau menurut catatan Kelantan itu adalah anak dari Ali Nurul Alam bin Syekh Jumadil Kubro, atau gelarnya di Kelantan itu Patih Arya Gajah Mada. Jadi ini saling berkaitan semuanya. Nah, sekarang kita kembali membahas masalah Parameswara Dyah-Retna Pangkaja atau suami dari Dewi Suhita tadi ya. Gelar Parameswaranya ini dari mana? Nah, menurut sejarawan ini berdasarkan dengan catatan-catatan atau raji silsilah yang ada di Sumatera maupun di Malaysia, kerajaan-kerajaan Malaysia, itu ada tokoh yang disebut dengan Parameswara. Parameswara ini adalah tokoh pelarian dari Jawa Timur, dan bila dihubungkan dengan sejarah itu ada tokoh yang disebut Parameswara itu adalah anaknya Bri Wirabumi. Jadi ketika Bri Wirabumi atau Majapahit Timur itu dikalahkan, ada salah satu anaknya yang lolos yang namanya Parameswara. Parameswara ini melarikan diri ke Sumatera ketika itu, ke daerah Sumatera Selatan, dan lalu dia membina kerajaan di Sriwijaya, lalu pindah lagi ke Singapura, lalu pindah lagi ke Malaka. Di situ dia membina hubungan dengan kerajaan di Pasai karena tidak ingin terlibat pertempuran dengan pernikahan. Ada satu tokoh keturunan raja di Pasai yang disebut dengan Raja Bungsu. Kalau catatan lain ada tokoh lain lagi yang namanya Maulana Ishak. Nah, Raja Bungsu ini dalam Hikayat Banjar itu dikatakan anak Pangeran Pasai atau Raja Muda Kerajaan Pasai. Sedangkan dalam catatan di Sumatera Selatan itu dikatakan Aryo Damar itu adalah keturunan Raja Bungsu. Jadi di Filipina itu ada ya wilayah yang disebut Raja Buaya di Filipina Selatan, yang di situ merupakan bekas kerajaan dari Syarif Muhammad Kebungsuan. Nah, sedangkan dalam Selimur Nur Cahyi itu juga dalam cerita Sumatera Selatan itu ada tokoh juga yang disebut dengan Puyang Atung Bungsu, Syekh Samsu Tamris, yang juga disebut dengan Ali Nuruddin Khan. Ali Nuruddin Khan itu siapa? Ali Nuruddin Khan itu kalau dalam catatan Kelantan itu identik dengan Ali Nurul Alam atau Patih Arya Gajah Mada, dan dia menurunkan salah satu anaknya adalah Abdullah Umdatuddin yang menurut catatan Kelantan itu memiliki nama lain Syekh Yakub Israel, yang dalam serat Walisono itu adalah identik dengan Maulana Ishak. Dan dalam
nasab Maulana Ishaq sendiri diterangkan bahwa Maulana Ishaq itu mempunyai istri selain Dewi Sekardadu, anaknya Raja Blambangan. Dia juga memiliki istri Ratu Maloko, berarti ratu dari kerajaan Malaka, dan juga Sarifah Pasai, seorang Sarifah yang ada di Pasai. Nah, ini kita mulai meraba-raba siapa sebenarnya suami Dewi Suhita yang ada di catatan Pararaton dan Negara Kertagama, yang dia juga menyandang gelar Parameswara, seakan dia adalah menantu dari Parameswara yang keturunan Bre Wirabumi, penguasa Blambangan tadi, yang berhasil melarikan diri dan mendirikan kerajaan di Malaka dan Palembang dan membina hubungan dengan Pasai tadi ya, sehingga dia juga mengikuti gelar ayah mertuanya memakai gelar Parameswara. Selain itu, seakan-akan dia juga disebut anaknya Menak Jinggan ya. Jadi disebut dalam catatan Pararaton, catatan Negara Kertagama Pararaton itu, bila dihubungkan dia itu anaknya Bre Pandan Salas atau Menak di Jinggan. Dan bila dihubungkan dengan kisah Empu Supo, seakan-akan dia ini adalah Empu Supo tersebut atau Maulana Ishaq kalau menurut Sunan Tembayat, yang dia berhasil mengambil senjata dari Blambangan, bahkan menikahi putrinya Raja Blambangan, yang otomatis setelah perang Paregreg itu, kalau Maulana Ishaq itu datangnya kalau masa-masa perang Paregreg menurut wabah penyakit yang ada di catatan-catatan sejarah itu setelah perang Paregreg ya. Jadi yang berkuasa setelah perang Paregreg itu kan Menak Jingga dulu ya, Raden Gajah dulu. Sebelum Raden Gajah dikalahkan, lalu kembali anaknya Bre Wirabumi yang dijadikan pejabat di situ. Nah, jadi dia juga memiliki keturunan dari Menak Jinggan juga, jadi dia dianggap anaknya Menak Jinggan juga. Mungkin seperti itu sedikit kaitannya yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kembali ke Dewi Suhita ya. Jadi Dewi Suhita ini setelah Wikramawardhana meninggal, Dewi Suhita itu diangkat jadi ratu atau Raja Majapahit, dan dia bertahta bersama dengan suaminya atau Parameswara Dyah Retno Pangkaja, yang akan kita gali lebih lanjut nanti ya, termasuk siapa sebenarnya Damar Wulan, siapa sebenarnya Handaya Ningrat, siapa sebenarnya Brawijaya yang memiliki garis keturunan Rasulullah. Insya Allah akan kita bahas lebih mendetail nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.